Nah, gimana Bu Hajah? Ibu ingetin karena saya belajar bahasa Inggris yang baik itu Habil karena humble. Humble itu lemah lembut. Ingetin tuh ya caranya ya. Nah, kalau Kobil itu yang jahat karena bahasa Arab kobih itu buruk. Saya ingatnya gitu dari dulu. Karena tukar terus. Tukar terus. Ingat Kobil itu kobih itu buruk. Habil humble bahasa Inggris. Ingetin aja. Habil punya saudara kembar lahir namanya Labuza. Kobil punya saudara namanya Iklimah. Cantik. Tapi perintah Allah nikahkan anakmu silang. Yang Iklimah saudara Kobil suruh nikah sama Habil. Saudara Habil kembarannya Labuza suruh nikah sama Kobil. Nggak terima Kobil. Iklimah cantik adikku itu. Ngapain aku nikah sama adik kembaran yang lain? Akhirnya berantem. Ya udahlah kalau begitu dibuatlah sayembara kepada Allah. Sayembaranya bukan ke orang. Oke lah. Siapa yang diterima korbannya itulah yang menikahi Iklimah. Jadi kerebutan Iklimah ini cantik. Akhirnya ditaruh di batu, ditaruh kambing satu-satu rupanya si kambingnya punya Habil diterima sama Allah. Si Kobil karena tujuannya beda, niatnya beda, hanya untuk mendapatkan Iklimah. Bukan untuk Allah. Kalau Habil pas dalam hatinya, aku nggak dapat Iklimah karena ini perintah Allah, ya udah aku jalankan. Itu Bu, kalau Ibu dari mulai itulah niat itu menjadi prioritas utama bagi kita. Kita ini ibadah, kita ngaji untuk apa? Jangan niatin yang lain, niat karena Allah. Salah satu bukti Habil tuh ketika menempatkan menaruh kurban kambing itu di hatinya bukan untuk Iklimah. Ya udah ini perintah dari ayahku adalah Rasul, ini perintah Allah. Perkara aku nggak dapat nggak masalah, lupanya. Yang diterima akhirnya timbullah jahat, dibunuh. Dibunuhlah aktulan nakah kata si Habil, si Kobil, aku akan bunuh engkau. Ketika itu Habil itu bisa membalas. Bukan berarti Habil itu tak bisa membalas. Jadi bukan ditikung, enggak. Nampak abangnya ambil batu. Ngapain kau bang? Aku bunuh engkau. Habil bukan berarti tak bisa ngelawan Bu. Tapi Habil karena takut kepada Allah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ada di surat Al-Maidah itu 27, 28, 29, 30. Kata Habil, aku bukan berarti tak bisa balas abangku, tapi aku takut kepada Allah. Jadi jangan dikira Habil tuh apa? Iya, dikira buntung, dikira nggak punya tangan, sama-sama kuat. Tapi karena ketakutnya sama Allah, karena aku balas berarti aku menyakiti engkau juga. Maka dia takut kepada Allah. Itulah mulai pertama ada manusia jahat dan manusia baik. Jadi kurban pertama kali dimulai dari Kobil dan Habil. Lanjut ke Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tadi malam bermimpi, anni atbahuka, mimpinya aku menyembelihmu anakku. Fandur mada taro. Bagaimana pendapatmu? Coba aku minta pendapatmu. Aku semalam mimpi, kata Allah aku suruh sembelih kamu. Apa kata anaknya? Anaknya Nabi Ismail tidak banyak kata-kata. Tidak banyak bantah, tidak banyak lagi merespon dengan, oh kenapa begitu? Tidak ada. Tidak ada why, tidak ada how. Why and how? No, nothing. Tapi apa kata dia? Ya abati, wahai abahku. If al-matu maru, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kalau kita melaksanakan perbuatan ini, maka kita menjadi orang-orang yang sabar. Apa maknanya, Bu? Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya. Kalau sudah diperintah Allah, dia tidak bantah lagi. Sekarang berapa banyak anak-anak sudah membantah kepada orang tuanya. Mohon maaf, sudah terbalik. Bagaimana contohnya Pak Ustadz? Anak orang tua yang mencuci mobilnya, orang tua yang beli mobilnya dilap, setelah selesai bagus, silahkan anakku, kau pakai mobil ini. Padahal belum sempat punya SIM, tertabrak, kena lori. Siapa yang salah? Jangan nyalahin anak, jangan nyalahin lori. Maka ini bukti pendidikan kepada anak dari ayah ke anak berhasil. Ismail tanpa harus menanya apapun dan tidak membantah apapun ketika disuruh. Padahal suruh sembelih. Bayangkan coba. Nanti malam ibu bermimpi suruh sembelih anak. Gimana ibu? Nelpon, Pak Ustadz, saya mimpi tadi malam. Ditateng siapa? Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Suruh apa katanya? Suruh sembelih anakku. Masih mending. Gimana suami saya suruh sembelih, Pak Ustadz? Kenapa? Saya main serong, Pak Ustadz.
Gimana coba ibu kalau didatengin perintah suruh sembelih anak? Gimana coba? Nabi Ibrahim pas. Iya. Ini bukti bahwa pengorbanan. Kita ini disuruh nyembelih hewan kurban. Binatang, kambing. Masa nggak mau? Nabi Ibrahim suruh nyembelih Ismail. Jadi bagi yang punya nama Ismail, hati-hati takut ada perintah. Ada yang nama Ismail suami ini. Paham Bu maksudnya Bu? Jadi korban itu terjadi yang kedua ketika Nabi Ismail. Dan yang terakhir apa perintahnya? Inna a'atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad kautsar. Nikmat yang banyak sekali. Mulai dari kamu dulu tak punya mama, tak punya bapak, tak punya mama, tak punya papa, aku kasih kamu menjadi nabi. Ku kasih engkau dikasih istri, ada anak. Ku kasih engkau menjadi